Sahabat Kompas, hari ini sudah 3 tahun perang antara Rusia dan Ukraina berkecamuk. Selama 3 tahun ini banyak sekali hal yang terjadi ya. Kalau saya bisa bilang, perang Rusia-Ukraina ini jadi salah satu gambaran dari modern warfare. Jadi bagaimana perang itu bertransformasi dari yang dulu kita lihat perang dunia 1, 2, perang dingin. Nah, bentuk dari perang seperti apa tuh ya? Salah satunya perang Rusia-Ukraina. Selama 3 tahun, banyak sekali dampak yang terjadi akibat perang yang memperebutkan wilayah di bagian Ukraina Timur atau Rusia Barat ini. Pertama, mulai dari shortage atau semakin sedikitnya suplai barang-barang krusial seperti energi, kemudian pangan, sampai keterlibatan non-state actors atau aktor-aktor non-negara seperti Wagner Group dan juga kelompok milisi-milisi lain. Nah, untuk membahas kira-kira dinamikanya seperti apa, termasuk juga dengan adanya gebrakan-gebrakan baru dari Donald Trump, sudah hadir bersama kita di sini ada Mas Toto, peneliti Litbang Kompas. Selamat pagi. Selamat siang, selamat malam. Tergantung yang nonton. Dan ada juga Mas Iwan, peneliti Litbang Kompas juga. Halo Mas Iwan. Ya, selamat siang Mas Rangga dan pemirsa semua. Oke, nah untuk jadi backgrounder ya, mungkin kita bisa ngobrol sama Mas Toto dulu soal mungkin apa aja yang udah terjadi, apa poin-poin yang notable lah atau bisa kita paparkan gitu dalam waktu singkat, jangan terlalu lama, ini bukan kuliah Siap. Mas. 3 tahun ini ya? Baik, jadi 3 tahun ini mungkin kalau bagi masyarakat internasional ya seperti kita yang hanya melihatnya sebagai sebuah berita, itu mungkin hanya narasi perang biasa gitu ya, perang di mana-mana di berbagai belahan dunia. Tapi kalau untuk warga Ukraina, sejauh yang saya amati dari day to day perang ini, kebetulan saya bikin banyak tulisan tentang Day to day, Mas. Ya, day to day saya amati. Wah, perang ngeri, Ukraina ini. Ngeri. Jadi perang Ukraina ini gambarannya adalah seperti mengembalikan rakyat Ukraina itu ke peristiwa di masa-masa yang lalu, ketika wilayah Ukraina itu dilanda oleh peperangan. Ukraina itu kembali lagi dibawa kepada masa-masa di mana semuanya hitam dan putih, hanya abu-abu bahkan. Itu menggambarkan kehancuran yang tadinya kota-kota itu berseri oleh ladang-ladang gandum dan bunga matahari. Mereka itu kan penghasil minyak dari bunga matahari ya. Kemudian kota-kotanya modelnya kemudian kota-kota kecil, kemudian kawasan luas berladang, pertanian, kemudian desa kecil kayak gitu, modelnya kan begitu dia. Scattered gitu ya, tersebar gitu. Itu kemudian berubah warnanya semua menjadi abu-abu atau hanya hitam putih saja karena hancur oleh pengeboman dan peperangan. Nah, mungkin itu yang sebetulnya kalau kita itu harus belajar dan memaknai bahwa peperangan yang semacam itu hanya menghasilkan kehancuran gitu. Sehingga lalu bagi kita misalnya ya, lalu maknanya apa gitu, supaya kita bisa menghindari hal semacam itu. Nah, sedikit Mas saya tambahin. Oke. Ini baru mau saya potong tapi ya udah. Ya, sedikit aja. Jadi kalau kita mengacu kepada hasil yang terakhir, ada beberapa yang menarik. Satu, Donald Trump kan kemarin bilang, ini elu yang memulai perang kan, dia menunjuk Volodymyr Zelensky. Dia memulai perang itu menunjuk apa sebetulnya? Itu menunjuk keinginan Zelensky untuk menggabungkan Ukraina ke NATO. Jadi dia dianggap itu yang membuat jadi perang itu. Provokasinya ya. Itu gitu ya. Kemudian juga yang saya juga notice, yang saya juga dapat tadi, bahwa di tahun 2023 itu Ibu Megawati juga sebetulnya menyalahkan Ukraina juga. Oke. Gitu, dalam konteks perang ini. Oke. Nah, tapi kita juga harus melihat Ibu Megawati menyalahkan konteks Ukraina ini dalam konteks karena dia berbicara dengan Putin, sehingga perspektifnya memang perspektif Putin. Nah, tapi kita juga harus melihat bagaimana penjelasan dari Volodymyr Zelensky. Dia bilang kalau yang dipakai adalah perspektifnya dari Rusia, ya memang Anda akan hanya mendapat penjelasan sebanyak kira-kira 4% dari persoalan. Sementara 96% itu bukan begitu persoalan penjelasannya gitu. Kira-kira begitu. Oke. Yang mau disimbolkan oleh Zelensky adalah
Donald Trump maupun pihak-pihak yang selama ini melihat bahwa perang ini diinisiasi oleh Ukraina itu tuh hanya melihat parsial yang kecil saja dari persoalan. Kemudian mereka menjudge bahwa ini adalah kesalahan Ukraina. Jadi kira-kira dialektiknya semacam itu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Ya. Nah, ini aku mau geser ke Mas Iwan dulu, terutama tadi kan kalau Mas Toto itu ngasih kayak semacam apa ya, semangat dari atau apa sih sebenarnya maksud dari kedua negara itu seperti apa, makna yang terkandung dalam konflik itu seperti apa. Nah, aku pengen ngomong yang lebih mungkin grounded ya, yang lebih teknis. Selama 3 tahun terakhir itu, kita kan ngalamin pemulihan pasca COVID, kemudian nggak lama setelah itu kejadian perang ini. Nah, dampak ekonominya secara global itu seperti apa, Mas Iwan? Kalau Mas Iwan melihatnya? Ya, makasih Rangga. Sebenarnya kalau kita bicara perang begitu ya, secara umum ketika dua negara atau sejumlah negara itu berkonflik, ketika negara-negara itu tidak memberikan dampak makroekonomi yang besar, itu tidak menjadi sebuah konsentrasi publik gitu ya, menjadi bahasan. Cuman ketika konflik Rusia dan Ukraina ini berlangsung, itu menjadi bahasan yang menarik. Kenapa demikian begitu? Karena kedua negara ini memiliki tipikal ekonomi, memiliki tipikal ekonomi yang memang dibutuhkan oleh banyak negara. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Toto, misalnya Ukraina sebagai negara yang menghasilkan biji bunga matahari diproduksi menjadi minyak begitu ya, semacam minyak sawit, tapi ini berasal dari biji bunga matahari. Lalu selanjutnya dengan gandum menghasilkan terigu salah satunya. Secara garis besar, Ukraina sebagai negara memang memiliki komoditas ekonomi yang unggul. Tadi disebutkan terkait dengan biji bunga matahari untuk menjadi minyak begitu ya. Lalu juga dengan terigunya begitu ya, yang bisa diekspor ke banyak negara. Nah, termasuk energi juga kalau nggak salah ya, Mas ya. Kalau Ukraina itu Rusia lebih ke ini, lebih ke apa bahan tambang, ore begitu ya, yang dikirim ke sejumlah negara. Nah, berbeda dengan Rusia. Rusia itu sebagai negara yang salah satu produsen migas terbesar di dunia. Dalam urutan global, Rusia itu sekitar urutan keempat ya, kalau tidak salah. Dan Rusia itu sebagai negara yang memang sangat berpengaruh. Karena apa? Karena Rusia itu setiap hari menghasilkan minyak, produksinya itu sekitar 10-11 juta barel per day. Dan dia itu mengekspor ke global itu sekitar 7 juta barel per harinya gitu. Dan sebagian besar produksi migasnya dia itu yang diekspor itu memang terserap ke pasar Eropa. Nah, Eropa Barat gitu. Ya, ke wilayah Eropa secara umum. Begitu terjadi konflik perang dan terjadi embargo ekonomi begitu ya, pelarangan pengiriman komoditas dari Rusia ke Uni Eropa dan sebaliknya yang diinisiasi oleh sekutu gitu ya, akhirnya ini membuat pasar global itu mencari keseimbangan baru gitu ya. Minyak Rusia yang katakanlah sekitar 40%, 50% dari 7 juta barel tadi harus mencari ruangan baru begitu ya. Nah, tapi di satu sisi menimbulkan demand yang besar di wilayah Uni Eropa. Nah, suplai yang besar ini kan akhirnya tidak terserap oleh pasar. Tapi di satu sisi ada permintaan pasar yang memang harus dipenuhi gitu. Nah, akhirnya secara nggak langsung mendorong harga energi itu naik dengan secara signifikan. APBN kita waktu zaman itu tuh kira-kira estimasinya berapa itu? Kalau nggak salah ya itu kita masih di sekitar di bawah 90. Berarti dari anggaran makro kita kan, di APBN kita masih di bawah 90 dialokasikan begitu kan. Nah, karena harga minyak melambung tinggi, akhirnya itu mendorong kenaikan harga-harga lainnya. Nah, kebetulan si Ukraina ini sebagai negara yang juga eksportir tadi, salah satunya terigu begitu ya, yang juga menjadi konsumsi oleh banyak negara. Indonesia itu kalau nggak salah permintaan terigu dari Ukraina sendiri itu sekitar 21%. Nah, ini kan akhirnya mendorong terjadi kenaikan harga-harga di komoditas terigu di Indonesia misalnya. Jadi produk yang terkait dengan terigu, mungkin gorengan, mie dan seterusnya itu menaik gitu. Bahkan di pasaran pedagang kaki lima pun harga gorengan mungkin akan cenderung naik dengan harga impor terigu yang terus meningkat. Terus di kita, karena pada waktu itu alokasi APBN kita itu menetapkan harga minyak mentahnya itu masih di bawah 90 begitu ya. Tiba-tiba dengan harga global yang lebih dari 120 itu akhirnya mendorong pemerintah kita itu untuk menyesuaikan harganya. Makanya kalau nggak salah di bulan Oktober 2022
subsidi BBM kita itu kan dipangkas begitu ya, akhirnya Pertalite naik menjadi Rp10.000. Nah, di saat itu pula kalau dari hasil riset kita di SKN ya, survei kepemimpinan nasional kita, itu kan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan pada waktu masih Pak Jokowi itu kan turun ya, signifikan. Ya, lagi-lagi karena pemerintah memangkas subsidi BBM yang menjadi harga meningkat di pasaran. Jadi perang itu otomatis membuat dampak ekonomi menjadi sangat luas karena terutama Rusia itu sebagai salah satu negara produsen migas terbesar di dunia. Akhirnya begitu ini terdampak, Uni Eropa itu menutup pasarnya. Di satu sisi harga dunia akan melambung tinggi, tapi di satu sisi timbul kebijakan-kebijakan dari negara lainnya. Gimana caranya kita menjual BBM atau minyak dengan harga murah dan bisa distribusikan ke banyak negara. Rusia kan begitu ya kebijakannya. Dan ini pun juga akhirnya menimbulkan semacam urusan geopolitik lainnya. Kalau kita membeli produk dengan Rusia, kira-kira hubungan kita dengan sekutu seperti apa gitu kan. Pada waktu itu kan isunya seperti itu. Nah, kebetulan kalau kita lihat dari tren harga minyak dunia awal 2023 ya kalau nggak salah, itu harga mulai turun di sekitar 70. Akhirnya gitu. Mulai saat itu harga dunia mulai cenderung stabil kembali. Yang menarik adalah Mas Toto ini cukup sering membahas secara spesifik tuh soal alutsista yang digunakan. Kira-kira perkembangan tren dalam perang seperti apa ini menurut Mas gambaran yang terjadi di Ukraina Rusia itu seperti apa, Mas? Perang ini mulai mengubah mungkin terlalu ekstrim ya, mengubah tentang dogma perang ya. Misalnya tentang apa itu tank sebagai alutsista utama ya, mungkin bukan mengubah, menggeser. Tank itu kan di masa-masa perang sebelumnya ya, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu dia menjadi salah satu alat utama sistem persenjataan ya. Kalau sudah ada tank, apalagi main battle tank utama kelas berat, itu biasanya kelabakan musuh itu kalau dia tidak punya penangkal gitu yang sepadan ya. Seperti misalnya di Perang Dunia Kedua itu kalau tank Tiger-nya Jerman itu sudah keluar, itu sekutu kelabakan itu. Karena tank mereka tidak mampu mengimbangi daya tembak maupun armornya dari si tank Tiger Rusia ini. Kayak gitu. Nah, tetapi di dalam perang Rusia Ukraina ini, tank itu menjadi relatif, dia turun kastanya dalam tanda petik ya. Kalau kita melihat rekaman-rekaman peperangan di medan laga, terutama di Kursk ya, negara bagiannya Rusia yang sekarang tuh gantian diinvasi oleh Ukraina. Ukraina itu menguasai daerah kira-kira seluas DKI Jakarta di Kursk itu, dan sudah bercokol di sana mungkin udah 6 bulanan ini. Meskipun klaimnya Rusia sudah mulai mengambil alih lagi ya selama. Tadinya dia menguasainya 2 kali Jakarta, 1.200 km persegi. Lalu sama Rusia kan dihajar balik ya. Dihajar balik menggunakan tentara Korea Utara itu kan. Betul. Sama pasukan khusus. Betul. Lalu Rusia bertahan, dia hanya menguasai sekitar seluas kota Jakarta lah. Sekitar 600 sampai 700 km persegi. Nah, tapi itu kan simbolik. Sebetulnya Ukraina itu mau bilang bahwa lu rasain yang lu lakukan pada gue gitu kan. Dia hajar di situ. Nah, karena situasinya menjadi sangat, Rusia ini kan sebetulnya berperang itu sebetulnya bukan bahwa dia membutuhkan lahan dan dia membutuhkan sumber daya, bukan. Dia itu membutuhkan pride dan jaminan keamanan. Nah, ketika pride dan jaminan keamanan ternyata bobol melalui direbutnya Kursk, dia kan seluruh alutsista kan dipusatkan di situ. Termasuk tank-tank paling canggih dia kan. Tank-tank terutama tank yang seri-seri di atas T-72 ya. Jadi yang seri T-90, T-80 ke atas itu tuh sampai turun ke situ. Dan kalau kita lihat di rekamannya, tank-tanknya tuh diberi kubah-kubah yang bentuknya kayak warung gitu, Mas. Warung? Kayak warung. Jadi kayak kubah-kubah gitu, besi-besi itu. Tujuannya untuk apa? Mungkin ya. Ya, kayak tenda gitu. Jadi kayak diberi kalau kita lihat kayak warung berjalan itu, coba dilihat di rekaman-rekaman itu kayak tank penyu gitu. Karena bentuknya sudah tidak kayak tank. Jadi bentuknya kayak
kayak kubah gitu, lalu ada moncongnya yang nongol dikit gitu. Itu apa itu Mas kalau bisa dijelasin? Kamuflase saja. Jadi itu tank, biasanya tank kan alutsista mereka yang paling banyak kan tank T-72. Itu lalu diberi kubah besi gitu, kubah besi dan jaring-jaring gitu. Jadi kan ketutup, bentuk tanknya tuh nggak kelihatan. Tujuannya untuk menangkal drone-drone kecil yang dia dipakai untuk menembus armornya tank itu. Nah, tank sebagai kekuatan alutsista utama di dalam istilahnya senjata paling ampuhnya ya di dalam peperangan itu ternyata sekarang bisa hancur oleh serangan drone. Jadi memang drone, AI dan jadi drone-nya itu bukan drone yang di awal-awal perang itu dipakai oleh Ukraina ya. Kalau di awal perang kan drone itu bawa misil. Misil itu kan yang nembak tank. Itu bukan. Dulu waktu di awal perang kan pakai Bayraktar TB2 punyanya Turki. Lalu dia nembak. Tapi drone Bayraktar itu sekarang sudah makin bisa diatasi oleh sistem counter elektroniknya, electronic warfare-nya Rusia. Nah sekarang Ukraina itu menggunakan drone-drone yang kecil-kecil. Yang dia istilahnya first person drone, FPV drone itu. Yang dia drone-nya hanya kecil, tapi dia mampu membawa bahan peledak atau mungkin hulu ledak 155 mili itu, yang memang untuk nembus baja itu untuk menghajar tank. Untuk menghajar tank mungkin tidak cukup hanya 1 atau 2, bisa 5 atau 6 drone. Tetapi tetap saja tanknya kalah. Nah disitulah lalu Rusia itu di Kursk itu ya, di Medan Kursk terutama, itu kelihatan betul bahwa daya gempur tank sebagai alutsista itu sekarang mendapat tantangan yang luar biasa dari FPV itu. Drone-drone kecil yang dioperasikan pakai Google gitu, jadi si operator itu betul-betul kayak melihat tank itu di lapangan. Jadi dia terkoneksi. Nah di sini artinya ada pergeseran dogma perang juga, di mana tank itu lalu sekarang ternyata bisa dihajar oleh si lalat ini. Drone itu karena dia ibarat lalat. Karena dia terbangnya betul-betul gesit. Bahkan dalam jarak yang dekat saja itu ditembak itu susah karena dia seperti lalat terbangnya. Sangat lincah. Ditembak oleh serdadu gitu tuh sulit. Sehingga banyak sekali juga serdadu itu mati karena ditabrak oleh si drone ini. Karena dia bawa peledak kan. Nah, itu yang selama peperangan ini yang sangat unik dan menurut saya ini membuka mata banyak negara bahwa kalau negara Anda terlibat peperangan, persenjataan yang diadu di medan perang itu sekarang ini loh. Sekarang tidak seperti masa lalu ketika tank lalu didampingi oleh infanteri, gitu ya, dilindungi oleh perlindungan udara, enggak. Pelindungan udara itu sekarang sudah di-counter oleh anti serangan udara. Kemudian tank itu di-counter oleh drone, infanteri itu di-counter oleh drone. Jadi ada banyak hal yang baru yang dipelajari oleh negara-negara, khususnya negara-negara Eropa, karena mereka kan yang paling terancam oleh invasi Rusia ini. Rusia sendiri sebetulnya kalau kita lihat selama peperangan 3 tahun ini sudah menggunakan mungkin hampir seluruh dari kemampuan alutsistanya dan ternyata tidak mampu menguasai Ukraina. Mereka sudah menggunakan semuanya kecuali nuklir. Ya kan? Kecuali nuklir atau kimia dan biologi. Jadi seluruh alutsista sampai ke hipersonik sudah dipakai. Sampai ke pesawat tempur yang paling canggih. Tapi tetap belum mampu melebarkan wilayah penguasaan apalagi untuk menaklukkan Ukraina. Seperti yang pada awalnya memang digembor-gemborkan 96 jam itu kan untuk melumpuhkan Kiev. Karena sejarahnya memang begitu, Mas. Jadi ketika Rusia itu melumpuhkan Crimea, semenanjung Crimea, itu hanya butuh setengah hari. Secara faktual. Lalu dia dalam 2 hari dia sudah lumpuh semua dan korbannya hanya beberapa orang saja. Gitu. Jadi Crimea itu dilumpuhkan dengan sangat cepat, hampir tidak ada perlawanan. Ketika mengalahkan Georgia, Georgia kan juga memberontak. Pecahannya itu hanya butuh 5 hari. Jadi pola pikirnya Rusia itu semacam itu. Ketika mengalahkan Chechnya, itu hanya sekitar sebulan bersih semua, misalnya. Jadi dia menganggap enteng Ukraina, padahal yang dilakukan Ukraina itu menurut saya itu jauh lebih cerdik. Di awal-awal perang itu kan dia menggambarkan bagaimana ibu-ibu orang tua itu memakai senapan-senapan, kemudian memakai kayu pura-pura
pura-pura bertempur, padahal Kayak gerilya, padahal di gerilyawan lapis gitu ya. belakangnya itu militernya melakukan semua hal yang mungkin mereka lakukan untuk melakukan perlawanan. Nah, Mas Toto, ini kan juga kita tidak bisa memungkiri bahwa kemampuan Ukraina untuk counter attack gitu ya, itu kan sangat heavy didukung oleh bantuan dana dari AS. Ya. Kalau klaimnya Trump itu kan bahkan di tweet yang terakhir ya dibilang kita udah ngasih 350 billion dollars nih selama Itu kira-kira berapa 3 triliun tahun tuh Mas? gitu. 350 itu. 350 itu berapa Mas Iman ya? 3.500 sekitar 5.000 triliun ya. Iya, kurang lebih ya. Ya, Itu udah kayak APBN 1 tahun itu kan. 5.000 atau 6.000 triliun. Lebih gitu kan. Bahkan 200 billion dolar lebih banyak daripada Ya. negara-negara Eropa Barat. Ya. Nah, dengan adanya perubahan relasi antara Zelensky terutama ya dengan Trump kan kayaknya nggak terlalu akur nih. Iya. Nah, itu apakah kemudian sebelum nanti lanjut ke Mas Iwan ya, apakah kemudian ini jadi endgame dari Peperangan konflik Rusia Ukraina dengan akhirnya mungkin Zelensky mau nggak mau dia harus ke meja runding, terus harus mau menerima terms-nya Rusia gitu. Karena kan nggak mungkin Mas dengan daya gedor Rusia yang meskipun tadi ya Mas Toto bilang bahwa ini udah maksimal segala macam. Kalau misalnya Ukraina itu nggak dikasih duit lagi, nggak bisa logistik lagi, kan selesai Mas. Selesai. Jadi kalau kita melihat sejarah, kan ini berasumsi begini, Trump itu selalu berasumsi bahwa kalau Ukraina itu tidak melawan, ini tidak akan terjadi, lu nggak akan mati segini, lu nggak akan dikuasai gitu loh, akan aman-aman aja. Paling istilahnya seperti masa lalu kan di Ukraina akan dipasang Perdana Menteri atau Presiden boneka kan, yang pro pada Rusia, selesai nggak ada peperangan. Yeah. Tapi orang lupa, Rusia atau Uni Soviet ya, itu pendekatan perluasan kekuasaannya itu hard power. Dengan cara begitu. Dengan cara kekuasaan, penindasan. Kekerasan. Ada negara yang dengan soft power, ya kan, dengan perdagangan, mungkin dengan Culture gitu ideologi, ya, culture, tapi dia itu enggak dengan power. Polandia pada waktu Perang Dunia Kedua itu memang lebih banyak mati, itu Polandia itu mati 6 juta orang kira-kira, kalau menurut laporan pemerintah Polandia. Memang mayoritas 5 juta itu mati karena Jerman. Kan dia itu diserang Jerman di awal September tahun 39 ya. 1939 itu awal September itu diserang dari arah barat oleh Jerman. 2 minggu kemudian diserang dari arah timur oleh Rusia. Yang dilakukan Rusia apa? Apa Mas? Itu kan perang hanya berlangsung sekitar beberapa bulan. Tetap saja ya dihabisi, dikuasai semua, dihabisi, lalu wilayahnya kan dibagi 2 gitu kan, lalu menjadi ajang peperangan. Jadi tidak ada, artinya gini, pada saat dia melakukan perluasan sebuah wilayah, ya pada saat itu dia juga melakukan pembersihan besar-besaran. Genosida gitu berarti. Termasuk juga di situ. Jadi tidak ada ceritanya bahwa sebuah wilayah yang diinvasi oleh kekuatan besar di sebelahnya, ketika dia tunduk begitu saja, itu lalu tidak terjadi perang, semuanya baik-baik saja. Yang diganti hanya sosok pemimpinnya saja misalnya, seperti bayangan Trump gitu. Yeah. Saya rasa tidak semudah itu, karena faktanya itu Rusia, Uni Soviet dulu ya, itu pernah melakukan hal itu. Nah ini beda dengan kasus misalnya juga Jerman menyerang Perancis. Memang Jerman menyerang Perancis kan, Perancis selalu istilahnya kan ini kan dalam tanda petik ya sudah menyerah gitu, tapi jangan dihancurin kota saya gitu. Betul. Lalu dipasanglah pemimpin boneka kan untuk yang dia pro kepada Jerman pada Perang Dunia Kedua. Perancisnya aman, tidak dihancurkan, sehingga sampai sekarang kan monumen-monumen Perancis itu masih utuh. Tapi kasus di Rusia itu beda, pendekatannya memang hard power. Jadi dia nggak pandang bulu, sikat-sikat gitu. Pasti disikat, karena itu pernah terjadi di masa lalu di Perang Dunia Kedua, gitu. Sehingga kalau misalnya Trump ini berasumsi bahwa itu tidak akan terjadi, ya itu sudah terjadi di masa lalu. Kemudian juga bahwa yang kita harus lihat, sisi yang jarang dilihat orang adalah Rusia itu sebetulnya kan negara yang sakit hati. Karena ketika tahun 91 terjadi pecah negara Uni Soviet,
pecahannya kan mencapai 16 negara kecil-kecil kan. Yeah. Yang paling gede itu Ukraina. Nah, Ukraina ini kan menjadi bempernya dia terhadap Eropa Barat kan. Yeah. Gitu. Nah, yang jadi masalah itu sebetulnya bukan hanya soal bahwa Ukraina ini mau menjadi anggota NATO. Itu hal yang sifatnya pertahanan keamanan, tapi sebetulnya ada hal yang sifatnya itu cultural, yang itu mengganggu Rusia, yaitu Ukraina ini ingin mengubah dirinya menjadi orang Eropa. Dia tidak ingin lagi menjadi orang Rusia. Nah, itulah yang sebetulnya membuat Rusia itu sebagai bangsa tersinggung. Sehingga dia lalu menginisiasi perang itu. Sehingga kalau sekarang misalnya Trump berubah haluan, itu tidak dengan serta-merta itu akan membuat perang ini menjadi selesai begitu saja. Pertama karena di sana ada Eropa yang dia sudah menyadari bagaimana pendekatan hard power-nya Rusia. Yang kedua, pertentangan antar dua negara ini sudah masuk ke dalam elemen budaya. Makanya di dalam persyaratannya Rusia kan dia minta kalau misalnya mau gencatan senjata, Ukraina tidak boleh mematikan atau menghapus budaya Rusia. Karena memang wilayah Ukraina Timur itu mayoritas dihuni oleh etnis Rusia. Bahasanya juga banyak bahasa Rusia. Yang sekarang ini dikapling jadi 4 kan. Sebetulnya kan hanya 2, Donetsk dan Luhansk. Tapi lalu ditambah Kharkiv, ditambah Kherson gitu. Jadi sekarang ada 4 wilayah besar, ada 4 provinsi, oblast itu ya, yang dikuasai oleh Rusia. Oke, Mas Toto, sorry. Siap. Mas Iwan, ini kan tadi sudah dibahas, disinggung dikit ya soal bagaimana Trump yang merubah haluannya gitu, yang tentu sangat beda dengan bagaimana Joe Biden waktu itu memperlakukan Ukraine dan Zelensky terutama sebagai ally atau sekutu yang punya kepentingan besar gitu di politik anggaran AS gitu. Sedangkan kita tahu sendiri sekarang salah satu semangatnya Trump itu kan rebudgeting gitu ya, efisiensi besar-besaran, dan bahkan kalau kita ngelihat kan kalau dari sisinya pemerintah AS yang kemarin ya, itu kan bikin laporan udah ngasih sekitar 180-an billion US dollar, sebagian besar memang dari Department of Justice, 30 sekian billion dollars itu dari USAID yang sudah memang dibukukan dananya oleh Trump gitu kan. Nah, menurut Mas Iwan nih, ke depannya kira-kira tadi ya gimana, apakah benar-benar nanti Trump itu akan membekukan, karena ini kan soal presence juga ya Mas ya, international presence dari Amerika kan, yang kita sudah melihat, bukan terdoktrin ya, terhegemon bagaimana Amerika itu jadi polisi dunia gitu, mereka mau spending billion of dollars gitu untuk presence saja gitu kan. Nah, apakah kemudian ini akan berpengaruh ke perang ke depannya, dan mungkin tren-tren tadi ya soal apakah ini kemudian jadi kickstart tren-tren baru di energi gitu misalnya? Ya, kalau tadi misal terkait dengan Trump, terkait dengan perdamaian ya, upaya perdamaian dengan Rusia Ukraina, ya saya rasa kalau seandainya itu memang terrealisasi, itu menjadi sebuah langkah baik ya bagi perdamaian global dan tentu saja bagi ekonomi global begitu ya. Karena kalau perang itu masih tanda kutip masih didanai gitu ya, masih ada logistiknya, masih ada logistik untuk persenjataan, masih ada logistik untuk konsumsi, bahkan untuk menggaji gitu ya, atau bahkan bisa menyewa pasukan bayaran gitu ya, sampai kapan nggak akan selesai gitu. Nah, seperti yang sudah disampaikan semula bahwa kalau seandainya negara-negara berkonflik adalah negara-negara yang biasa saja, nggak punya sumber daya yang dikonsumsi oleh banyak pihak ya nggak masalah gitu ya. Tetapi begitu negara ini memiliki sesuatu yang memang krusial gitu ya, dibutuhkan banyak negara, ini akan menjadi dampak yang sangat makro yang bisa berimbas ke banyak hal gitu. Nah, ya mungkin harapan kami gitu ya, seluruh warga dunia saya rasa juga sama gitu ya, untuk segera bisa memulihkan perdamaian di kedua negara ini gitu. Karena banyak rencana-rencana dunia yang itu membutuhkan dana yang besar, membutuhkan kepastian termasuk juga anggaran gitu. Salah satu contohnya tadi sudah disinggung juga terkait dengan energi baru terbarukan. Kalau kita bicara dengan konflik Rusia Ukraina, begitu akses energi diputus ya untuk sementara waktu dari Rusia ke Uni Eropa, ini ada sebuah kebijakan baru yang itu relatif baik tanda kutip bagi negara bersangkutan, Uni Eropa dan juga global gitu. Contohnya apa? Ya, Uni Eropa berusaha untuk semasif mungkin
sesignifikan mungkin menggunakan energi baru terbarukan di berbagai negara di wilayahnya. Di samping itu, negara-negara Uni Eropa, terutama OECD ya, yang tergabung dalam organisasi OECD itu memiliki kebijakan baru gitu ya. Jadi mereka mewajibkan seluruh negara anggota OECD itu untuk memiliki cadangan strategisnya itu lebih dari sekitar 90 hari atau 3 bulan. Jadi kalau dalam penggunaan konsumsi energi sehari-hari itu ada dua tipikal. Satu, harus memiliki cadangan operasional dan cadangan strategis. Nah, cadangan operasional itu adalah cadangan digunakan sehari-hari ini at least dalam tempo sebulan. Nah, begitu cadangan operasional itu selesai, harus punya namanya cadangan strategis. Nah, dulu sebelum konflik Rusia-Ukraina, negara-negara OECD ini atau sebagian besar wilayah Eropa ini dia hanya memiliki kebijakan untuk memiliki cadangan strategis itu hanya 1 bulan. Jadi katakanlah kalau peperangan itu berlangsung sampai 1,5 bulan, mereka masih ada energi yang bisa dimanfaatkan. Jadi tanpa perlu harus mengimpor di sesegera mungkin gitu ya. Karena cadangan operasional sebulan, cadangan strategisnya sebulan. Nah, karena konflik ini kan diputus tuh supply energinya. Jadi dia memiliki cadangan operasional sebulan dan cadangan strategis 3 bulan. Itu kebijakan baru di Uni Eropa. Jadi selain dia harus meningkatkan cadangan strategisnya, yaitu saya harus mendatangkan suplai dari banyak negara, terutama dari Amerika. Bagi negara-negara di Uni Eropa ini, ya otomatis mereka membangun sebuah ketahanan energi baru di negara Uni Eropa. Artinya negara-negara barat itu sudah bersiap, apapun konflik yang terjadi di masa depan nanti, mereka sudah sangat siap untuk membarier ekonomi di negaranya. Karena begitu energi naik, pasti kegiatan ekonomi lainnya juga pasti akan terdampak. Nah, setidaknya hal ini menjadi kaca yang besar bagi siapapun termasuk Indonesia dalam melihat hal ini gitu ya. Kita sebagai negara yang memang net importer, sekitar 60-70% energi fosil kita atau BBM kita itu kan dari asing gitu ya. Jadi dengan konflik yang bisa memicu harga energi itu meningkat signifikan, itu kan berdampak luas bagi Indonesia gitu. Nah, harapannya kita harus bisa melihat negara-negara yang memproteksi dirinya dengan ketahanan yang baik, harusnya bisa dicontoh. Satu, kita bisa mengakselerasi terkait dengan kebijakan energi baru terbarukannya gitu ya. Lalu kita juga bisa meningkatkan cadangan strategis kita yang saat ini rata-rata kurang dari, kalau cadangan strategis kita nggak punya sama sekali kalau di Indonesia ya. Jadi kita nol hari. Tapi kalau cadangan operasional kita nggak sampai sebulan. Artinya negeri kita itu sangat rentan ketika terjadi gejolak harga energi global. Nah, kalau kita berkaca dari negara Eropa, dia punya cadangan operasional yang bisa untuk suplai 1 bulan. Dan cadangan strategis yang karena konflik Rusia Ukraina menjadi 3 bulan. Nah, kalau kita berkaca ke sana ya, hal ini harus kita lakukan agar stabilitas ekonomi terjaga, tidak muncul gejolak harga, dan otomatis inflasi akan terkendali. Ya, harapannya hal ini bisa menjadi sebuah kebijakan yang harus kita dukung, terutama terkait dengan upaya Trump mendamaikan Rusia dan Ukraina. Oke, Mas. Berarti memang tadi ya kalau misalnya ada satu kata atau satu frase yang perlu di-highlight itu memang adalah urgency gitu. Jadi ada urgensi lebih untuk ini tuh konflik Ukraina-Rusia itu menunjukkan bahwa kita Indonesia ya sebagai negara tadi net importer itu sangat rentan kalau misalnya sangat rentan. Ada gejolak yang tiba-tiba gitu. Ini kan kita nggak ada yang tahu, Mas. Tiba-tiba Rusia nyerang Ukraina, melakukan mobilisasi ke beberapa kota secara simultan, itu kan kita terjadi dalam satu malam lah ibaratnya kan. Karena Rusia termasuk negara OPEC Plus yang dia memang sebagai importir besar. Nah, artinya gejolak di negara ini bisa sangat berpengaruh terhadap kenaikan harga energi secara umum. Tidak hanya BBM tapi juga bahkan batu bara dan sejenisnya. Komoditas-komoditas lain termasuk pangan. Pangan. Sahabat data, itu tadi ya sedikit mungkin diskusi ngobrol-ngobrol kita nih di Litbang Kompas ya soal refleksi 3 tahun konflik antara Rusia dan Ukraina gitu. Meskipun kita tuh jaraknya mungkin ribuan kilometer ya, secara proximity tuh kita sangat jauh gitu. Tapi apa yang terjadi di ribuan kilometer itu benar-benar berdampak sampai kita bisa lihat secara detail gitu ya lewat survei nasional kita bahwa apa yang terjadi di sana itu sampai mempengaruhi bagaimana orang Indonesia itu melihat pemimpinnya sendiri gitu. Jadi apapun yang kemudian nanti terjadi ya seperti yang dibilang Mas Tito tadi bahwa meskipun ini ada perubahan haluan dari Trump gitu, bisa jadi misalnya Ukraina itu dananya beku, dia sulit untuk kembali melanjutkan perjuangan gitu. Tapi
kita masih belum benar-benar bisa tahu nih dan bisa menakar kira-kira perang itu masih seberapa jauh dan kira-kira bagaimana resolusi konflik itu hilalnya seperti apa nanti. Tapi yang jelas apapun yang terjadi itu akan berpengaruh karena itu bisa jadi presiden di komunitas internasional gitu. Kalau misalnya memang pada akhirnya Rusia itu bisa mencaplok taruhlah sejumlah bagian wilayah kedaulatannya Ukraina, itu tidak memungkinkan nanti negara-negara atau kekuatan-kekuatan besar lain seperti Cina atau India gitu mungkin yang memang memiliki gesekan-gesekan atau friksi serupa misalnya di Kashmir atau juga di Laut Tiongkok ya, Selat Tiongkok dan juga Laut Cina Selatan itu melakukan hal serupa gitu. Nah, maka dari itu penting sih menurut kita ya untuk ngikutin terus kira-kira ini jalannya seperti apa, terutama lewat artikel-artikel yang kita tulis di kompas.id. Oke, sampai jumpa di Bongkar Data selanjutnya, sahabat data.